Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Sheffield United versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-6. Dengan skor 0-6, perlu saya ulangi lagi. Karena jujur teman-teman, saya tidak menyangka bahwa Arsenal akan kembali menang dengan mencetak 6 gol. Sebelumnya juga mereka menang dengan mencetak 6 gol di partai tandang mereka lawan West Ham. Dan memang Sheffield United adalah tim papan bawah. Betul kan? Mereka sekarang ini berada di dasar klasmen. Tapi kan tentu tidak mudah untuk bisa menang dengan mencetak 6 gol tanpa kemasukan 1 gol pun. Dan bisa mendominasi jalannya pertandingan selama 90 menit. Bahkan ball possession Arsenal itu persentasenya mendekati 90%. Luar biasa ya. Bahkan kalau sekarang kita melihat statistik dari Arsenal, dari 27 pertandingan yang telah mereka mainkan, Arsenal telah total mencetak 68 gol. 68 gol teman-teman, dan hanya kemasukan 23 gol. Dan mereka adalah tim yang paling banyak mencatat clean sheet di antara tim-tim lain yang berada di peringkat 5 besar. Kenapa saya menjelaskan kepada teman-teman statistik ini? Karena statistik itu menggambarkan performa dari sebuah tim. Dan kalau kita bandingkan statistik musim ini dengan statistik musim lalu dengan jumlah pertandingan yang sama, tentu statistik musim ini jauh lebih baik bagi Arsenal. Tapi apakah Arsenal akan bisa menjadi juara? Saya gak yakin. Karena masalah dari para pemain Arsenal adalah mentalitas. Oke lah, sekarang Arsenal lagi menang terus-menerus ya. Karena dalam 7 pertandingan terakhir mereka selalu meraih kemenangan kan di Premier League ya. Di Champions kan ada kalah sekali lawan Porto ya. Dan mereka bahkan berhasil mencetak 31 gol dalam 7 pertandingan ini dan hanya kemasukan 3 gol. Ini kan sudah luar biasa. Tapi saya ulangi lagi, mentalitas ini masalah dari para pemain Arsenal. Musim lalu itu Arsenal bisa kalah dari Manchester City dalam bersaing untuk menjadi juara karena mereka berada di posisi puncak. Mereka coba untuk mempertahankan posisi puncak. Dan tampaknya para pemain Arsenal tidak bisa bermain under pressure untuk bisa mempertahankan posisi mereka agar mereka menjadi juara. Nah, situasi dan kondisinya musim ini berbeda, mereka mengejar. Dalam hal mengejar, tentu mental dari para pemain akan semakin kuat karena mereka mengejar target untuk bisa mengambil alih posisi dari Liverpool dulu, ya, atau kalau enggak nanti dari Manchester City yang berada di peringkat nomor 2, kan mereka harus bisa menggeser nih salah satu tim ini. Jadi dalam posisi mengejar ini biasa mental para pemain ini kuat karena mereka mengejar target. Tapi dalam mempertahankan itu pressure-nya jauh lebih besar. Nah maka itu walaupun Arsenal bisa menang dengan skor 0-6 yang menurut saya adalah skor yang fantastis dan sangat baik bagi para pemain Arsenal tentu untuk terus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Tapi ini bukan jaminan atau tidak bisa dijadikan patokan bahwa Arsenal akan menjadi juara musim ini. Nggak bisa sama sekali. Karena nanti ujian bagi Arsenal adalah ketika mereka lawan tim-tim seperti Brentford, kemudian Manchester United, Manchester City. Ya, ini 3 tim ini yang sangat bahaya bagi Arsenal. Kenapa? Karena 3 tim ini punya kemampuan merancang counter attack yang cepat. Ya kan? Dan itu salah satu kelemahan dari Arsenal. Bukan saja musim ini tapi juga musim lalu. Walaupun musim ini kita lihat bahwa kemampuan mencetak gol dari para pemain Arsenal sudah jauh lebih baik. Ya dong, di pertandingan dini hari tadi Arsenal punya total 8 peluang yang berbahaya. Dari 8 peluang yang berbahaya, mereka berhasil mencetak 6 gol. Artinya kan conversion rate mereka bagus ya. Tapi dari counter attack, nah ini Arsenal ini sebetulnya masih lemah. Masalahnya tim-tim yang sekarang lawan Arsenal ini sudah fokus dulu untuk bertahan. Dan tidak berani melancarkan counter attack yang cepat mengandalkan direct pass. Tapi kalau Brentford, City, dan juga MU, ini 3 tim yang biasa kalau main counter, apalagi City, mereka cepat berikan bola itu ke depan. Karena City punya Erling Haaland, Manchester United punya Marcus Rashford, dan Brentford punya Ivan Toney. Jadi nanti lawan 3 tim selanjutnya ini yang Arsenal harus bisa meraih kemenangan. Jika mereka bisa menang, baru nanti Arsenal punya peluang untuk menjadi juara. Belum lagi nanti mereka harus bisa mengambil alih posisi dari Liverpool. Liverpool juga kan lagi on fire. Kecuali nanti Liverpool kalah lawan Manchester City ya. Nah itu juga nanti bisa mengganggu momentum dari Liverpool. Tapi kembali ke pertandingan dini hari tadi. Yang saya lihat para pemain Arsenal enjoying the game. Mereka menikmati jalannya pertandingan. Mereka bermain lepas. Walaupun yang mereka harus mengejar juga selisih poin. Ya dong, karena kan Liverpool menang, City menang. Tapi mereka bermain lepas, mereka enjoying the game.
Jadi ketika para pemain itu enjoy the game, tentu mereka bisa bermain mengandalkan naluri mereka dalam mencetak gol. Artinya ketika para pemain Arsenal itu mendapatkan peluang, mereka tidak tergesa-gesa untuk melakukan finishing. Dan juga salah satu kehebatan dari Arsenal musim ini adalah para pemain bisa bermain dalam ruang yang sempit. Jika teman-teman perhatikan gol-gol dari Arsenal musim ini, 68 gol tersebut ya mayoritas dicetak dengan mengandalkan kombinasi passing dalam ruang yang sempit. Dan lebih banyak itu dilakukan di tepi kotak penalti pertahanan tim lawan, dan itu gak gampang sama sekali teman-teman. Bahkan kalau menurut saya dari segi permainan, ya ini dari segi permainan Arsenal musim ini jauh lebih baik daripada Manchester City ketika mereka menyerang. Dan sama juga seperti Manchester City ketika bertahan, kalau kena counter bahaya, bisa kebuka pertahanan mereka. Pokoknya asalkan para pemain Arsenal itu bisa mengantisipasi serangan balik dari para pemain tim lawan, ya David Raya ini aman, gak dapat banyak percobaan, ya Arsenal kemungkinan besar bisa menang sih. Maka itu dalam 2 match terakhir kan sebelumnya lawan Newcastle juga mereka menangkan dengan skor 4-1 karena gak banyak percobaan dari para pemain Newcastle. Mereka gak kena counter attack gitu. Nah di pertandingan dini hari tadi yang saya lihat permainan dari Arsenal ini menggambarkan bahwa para pemain Arsenal ini punya satu tujuan. Pokoknya mencetak sebanyak mungkin gol di babak pertama. Itu yang mereka lakukan dengan baik. Apalagi kita lihat di menit pertama sudah ada peluang kan. Dari Saka yang kena mistar, kemudian juga peluang dari Martinelli yang di-save. Artinya apa? Para pemain Arsenal ini tidak ingin menunggu lama untuk mencetak gol. Nah ini sistem permainan dari Arsenal ini dibangun oleh Mikel Arteta dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Gak gampang loh ini bagi Arteta. Dia butuh waktu sekitar 3 tahun untuk membuat Arsenal main seperti ini. Ya, dan kenapa para pemain Arsenal bisa bermain seperti ini? Karena mereka paham konsep dari Mikel Arteta, yakni pass the ball, bergerak, kemudian naik tinggi untuk bisa menutup ruang agar para pemain tim lawan itu kesulitan untuk bisa mengkreasi serangan. Jadi mereka bermain dengan high line of pressing, mirip seperti Liverpool dan juga Manchester City. Nah ini kan beda ya kalau saya bandingkan dengan tim-tim seperti Tottenham Hotspur dan juga Aston Villa atau juga Manchester United. Mereka bermain sedikit ke belakang karena mereka tentu berhati-hati dalam merancang sebuah proses serangan agar para pemain tim lawan tidak bisa kembali menguasai bola. Tapi para pemain Arsenal tidak pernah khawatir. Mereka berani aja itu memainkan passing di antara satu sama lainnya. Ya bahwasannya nanti kerebut, yang diharapkan ada pemain lain dari tengah yang bisa mengambil bola tersebut. Karena ada pemain seperti Declan Rice atau juga Jorginho. Bahkan di starting lineup dalam 2 pertandingan terakhir Arteta tidak melakukan perubahan sama sekali. Bahkan di 3 pertandingan terakhir hanya 1 perubahan loh. Itu lawan Burnley yang mereka menang dengan skor 5-0 ya, atau 0-5 kalau nggak salah. Ya 0-5, itu kan cuma 1 perubahan di line up. Jorginho yang nggak main, terus Trossard dimainin. Dan Trossard justru bisa mencetak gol. But anyway, gol pertama ini yang sangat cantik karena ada total 29 passing dari para pemain Arsenal. 29 kali passing di antara para pemain Arsenal. Gila gak tuh? 29 kali loh. Gak bisa diambil bola oleh para pemain Sheffield United. Sebelum akhirnya Odegaard bisa mencetak gol, lihatlah Declan Rice mainnya seperti apa kan. Padahal dia adalah holding midfielder, tapi dia bermain ofensif banget di Arsenal. Kenapa? Karena ya diminta oleh Mikel Arteta, kamu tuh harus maju, harus ikut terlibat dalam proses membangun serangan dan juga harus memberikan umpan-umpan kunci yang lebih banyak lagi agar permainan dari Arsenal tidak terfokus hanya ke Saka atau juga Martinelli. Jadi pembelian Rice ini sangat tepat. Ya dong, bahkan musim ini dia telah mencetak 5 gol dan juga memberikan 5 assist. Lebih banyak daripada musim sebelumnya ketika dia membela West Ham. Karena kan di West Ham mainnya sedikit defensif ya. Dan gol pertama itu memang krusial sih bagi Arsenal. Tapi kemudian ya udah tancap gas. Saka bisa melakukan penetrasi. Ternyata gol bunuh diri ya dari pemain Sheffield United. Kemudian kita lihat Martinelli ya yang mencetak gol ketiga. Saya udah lupa karena banyak banget nih golnya. Kadang-kadang kita lupa juga nih siapa aja nih yang cetak gol bagi Arsenal. Ya menarik juga untuk melihat ya. Wajar dong saya happy ya teman-teman ya dengan tim kesayangan saya ini sekarang lagi on fire ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan gak ada jaminan mereka akan menjadi juara. Martinelli lihat Kivior. Sebelumnya kan Zinchenko yang main di sebelah kiri ya. Nah ini salah satu juga kelebihan dari Kivior. Dia jarang maju, tapi ketika maju dia lebih banyak memberikan umpan-umpan kunci yang akurat loh. Jadi dia disiplin banget di belakang. Karena kan bahaya kalau ada counter dia out of position. Nah biasanya kan Zinchenko itu kan out of position. Dan juga saya perlu akuin bahwa Mikel Arteta ini tidak menganak emaskan siapapun pemain di Arsenal. Bahkan Zinchenko yang sebelumnya dia dapat dari Manchester City, dia beli dari Manchester City, pemain yang pernah dia latih juga kan nggak selalu akan mendapatkan tempat inti. Gabriel Jesus juga sama kan. Nah ini yang penting bagi seorang pelatih. Jadi kalau pemain performanya memang lagi naik turun, ya udah coba mainkan pemain yang memang bisa menjalankan taktiknya. Kivior bisa kasih passing yang bagus. Martinelli golnya cantik ya. Kemudian Kai Havertz juga kita lihat, saya kira itu foul, ternyata dia
Tidak ada foul di sana dan Havertz bisa mencetak gol. Dan Declan Rice, lihat aja gol dari Declan Rice ya, lagi-lagi passing dari Bukayo Saka. Artinya para pemain Arsenal ini bermain kompak, bermain kolektif. Gak ada nih gol yang berbau keberuntungan. Memang ada kerjasama di antara para pemain Arsenal. And then yang saya suka di second half, Saka ditarik keluar, ya kan, baru dimulai karena Saka adalah key player. Sangat penting untuk menjaga performa dari Bukayo Saka. And Ben White can again score gol nih. Semakin banyak pemain-pemain bertahan Arsenal yang mulai mencetak gol ya. Sebelumnya kalau nggak salah Kiwior mencetak gol ya. Terus pernah juga Saliba dan juga Gabriel. So this is a good goal from Ben White ketika Kai Havertz memberikan bola dan dia mencetak gol dengan kaki kirinya padahal dia kuat dengan kaki kanan. Gabriel Jesus masuk karena Martinelli memang tampaknya nggak bisa melanjutkan pertandingan. Ini kabar baik bagi Arsenal. Thomas Partey sudah bisa bermain, Cedric Soares dan juga Trossard, tapi permainan dari Arsenal tetap stabil. Kenapa? Karena para pemain bermain berdasarkan konsep permainan pelatih yang mereka sudah paham dan tidak sulit. Karena juga para pemain Arsenal, materi pemainnya ini lebih banyak yang ofensif, jadi mereka tidak dipaksa untuk bertahan. Mereka diminta untuk bermain lepas dan untuk passing bola itu. Jadi bola itu dipassing, tidak ditahan terlalu lama di kaki para pemain Arsenal. Jadi walaupun ball possession persentase dari Arsenal ini mendekati 90%, kalau nggak salah 86%, tapi bukan berarti para pemain Arsenal lama menguasai bola di area mereka sendiri, enggak. Tapi mereka passing terus, progressive passing sampai ke depan. That's why they can score many goals and they can create many chances. Seharusnya itu 0-7 kan, Gabriel Jesus shooting tapi bisa di-save. So inilah kunci kemenangan dari Arsenal, yaitu para pemain bermain lepas. Dan saya harapkan nanti di next match lawan Brentford, mereka akan bermain lepas, walaupun pressure untuk menang lawan Brentford akan jauh lebih besar, apalagi nanti mereka bermain di kandang mereka sendiri, dan kita tahu Brentford adalah tim yang akan menyulitkan tim-tim besar. Tapi saya sebagai fan dari Arsenal, saya tidak berharap banyak, ya kan, bahwa Arsenal akan bisa menjadi juara. Yang penting mereka konsisten, ya, yang penting mereka terus fokus untuk mengejar nih City dan Liverpool, ya kalau bisa jadi juara, bagus, itu tentu adalah bonus. Kalau enggak, ya minimal main lagi dong di Champions League musim depan ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.